Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya wa akramal ulama'a wa ja'alahum warathatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil asfiya wa ala alihi nujaba wa ashabihil atqiya wa atba'ihil ulama. Amma ba'du, para sadatina wa syibanina yang kami muliakan, khususnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir As-Saqaf dari Siwun dan rombongan yang lainnya yang datang dari Hadramaut, juga para habaib yang datang dari dalam maupun luar kota, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Habibul Ustadz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saqaf, dan tentunya seluruh anak cucu keluarga dari yang kita peringati haulnya malam hari ini, Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Umar bin Husain Ba'aqil, a'adallahu alaina wa alaikum min barakatih wa asrarih wa nafahatih wa ulumih fid daraini amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan biografi, manaqib, sirah daripada Al-Habib Umar bin Husain Ba'aqil, yang kesimpulannya beliau ini mazharnya mazhar ilmu. Beliau dikenal sebagai orang yang allamah, orang yang faqih, sangat mendetail dalam memahami hukum-hukum Islam. Mulai dari masa belajarnya di Rubat Tarim, Aswan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan seterusnya, begitu luar biasa. Dan ini mazhar ilmu ini yang sekarang perlu menjadi konsen dan perhatian kita, khususnya para sadah. Ilmu harus menjadi perhatian utama kita. Allah Ta'ala dalam memuliakan orang-orang yang berilmu, bisa kita lihat dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah meletakkan zatnya dalam urutan berikutnya, yang kedua para malaikat, dan setelah itu ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, diletakkan persis setelah para malaikat. Dan kalau kita perhatikan dan renungkan, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat bersujud? Sujud artinya sujud inhina, bukan sujud biwat ijabhah. Sujud tahiyah, penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diperintahkan malaikat. Malaikat ini makhluk yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini berarti bukan main-main orang yang diperintahkan Allah dihormati para malaikat. Ternyata rahasianya karena ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dan tidak diberikan kepada para malaikat. Karena syaraful ilmi
wa fadlul ilmi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu dan Ali pintunya ilmu. Beliau menyatakan, annasu min jihati tamthili akfa'u, abuhum adamun wal ummu hawwa'u, fa illam yakun lahum fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u, mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau, fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang ini kalau tidak ada sesuatu yang layak dibanggakan, semua ini sama-sama anak keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihimassalam, sama-sama berasal dari tanah liat dan air sperma. Tidak ada yang bisa dibanggakan, kecuali orang itu bisa terangkat derajatnya hanya karena ilmu. Tidak ada kebanggaan yang hakiki melebihi kebanggaan punya ilmu. Maka kata beliau, hiduplah mulia dengan ilmu, engkau akan hidup selama-lamanya. Manusia yang bodoh semuanya mati walaupun mereka jasadnya masih ada di dunia, tetapi orang-orang yang ahlul ilmi walaupun sudah di alam kubur, mereka tetap hidup dikenang selama-lamanya, sebagaimana yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dalam kitab-kitab sunannya, meriwayatkan bagaimana dulu orang-orang terdahulu para kaum salaf dari kalangan sahabat wa tabi'in, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu, bahkan rela melakukan perjalanan rihlah yang sangat jauh hanya untuk mencari 1-2 hadis, cari ilmu. Diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari itu dari Madinah beliau ke Mesir. Dulu kendaraan tidak seperti sekarang, imma kuda atau naik onta. Berangkat dari Madinah ke Mesir cuma cari 1-2 hadis, cari ilmu. Sayyiduna Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga begitu. Bahkan diceritakan ada rajulun min ahlil Madinah, ada satu orang dari penduduk Madinah datang berangkat dari Madinah menuju ke Damaskus di Syria, Syam, mendatangi Abu Darda. Ketika sampai di hadapan Abu Darda ini, bayangkan jauhnya jarak dari Madinah ke Dimashq. Sampai di sana ditanya sama Abu Darda, kamu datang ini kemari ini apa punya keperluan sesuatu hajat? Dibilang tidak. Apa mau dagang? Tidak. Terus apa tujuannya? Hadisun balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaka haddatstahu. Saya cuma cari hadis yang katanya engkau pernah mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Perjalanan begitu jauh cuma cari 1 hadis. Maka dibawakan oleh Abu Darda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu yang disampaikan hadis tentang keutamaan orang menuntut ilmu dan keutamaan ahlul ilmi. Beliau bawakan, saya pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka nanti di akhirat Allah permudah jalan orang itu menuju ke surga. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Orang alim itu, orang yang punya ilmu itu, seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, semua makhluk itu memohonkan ampun dan istighfar. Jadi seandainya kalau enggak dihauli, ini alam semesta ini tiap hari mendoakan orang yang berilmu mendapatkan ampunan istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, planet-planet yang lain. Kemudian wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi-nabi itu mereka wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham. Mereka wafat meninggalkan ilmu, warisannya cuma ilmu, tidak ada lagi. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar dari warisan para nabi, utamanya warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, perjalanan tersebut dan sampai mendapatkan hadis ini ditulis oleh Ibnu Rajab dalam satu risalah khusus dalam kitabnya. Di situ ada beberapa rasail, di antaranya ada yang berjudul Syarhu Hadithi Abi Darda fi Fadlil Ilmi wal Ulama, khusus mensyarahi satu hadis ini, dan ternyata ada banyak fawaid ilmiah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Beginilah pentingnya ilmu. Dan ini peringatan haul semacam ini dibacakan manakibnya Al-Habib Umar Ba'agil supaya menjadi motivasi, apalagi ini untuk santri-santri thalabatul ilm khususnya yang ada di pondok pesantren Sunniyah Salafiyah. Tiru bagaimana Habib Umar tadi diceritakan di rubatnya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, tidak pernah keluar dari bangunan rubat itu karena tidak mau ketinggalan ilmu. Orang-orang dulu seperti itu. Ada seorang perawi hadis Muwatta yang terkenal namanya Ibnu Qasim dari Mesir. Beliau ini sudah punya istri. Istrinya sedang hamil. Ibnu Qasim bilang, "Wahai istriku, saya mendengar di Madinah ada orang alim yaitu Imam Malik, Imamu Daril Hijrah. Saya akan berangkat ke Madinah untuk nyantri kepada Imam Malik. Kalau kamu tidak ridha, saat ini juga saya ceraikan, saya kembalikan ke orang tuamu. Kalau kamu ridha, saya berangkat." Ini taruhannya istri sama ilmu. Ini sudah punya keluarga tapi tidak merasa cukup untuk cari ilmu. Dan karena istrinya orang baik, orang yang solihah, diizinkan, berangkatlah beliau. Berangkat ke Imam Malik. Sampai di sana itu beliau mulazamah ngaji kepada Imam Malik. Tidurnya itu di depan pintunya Imam Malik.
Jadi begitu Imam Malik bangun buka pintu, beliau langsung bangun. Saking tidak inginnya ketinggalan pelajaran yang disampaikan Imam Malik. Dan ini berlangsung gila sampai 18 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Anaknya sudah lahir. Begitu anak ini sudah besar, sudah umur 18 atau 20 tahun, anaknya penasaran, kepingin tahu sama ayahnya. Berangkat dari Mesir melaksanakan ibadah haji ke Mekah, setelah haji ke Madinah, cari abahnya, kepingin tahu. Umumnya di mana-mana itu anak mondok bapaknya yang ngirim, kepingin ketemu anaknya. Ini tidak terbalik, anaknya yang kepingin ketemu ayahnya. Wahakadha salafun salih. Jangan dikira salaf kita itu cuma ahli wirid, ahli zikir. Ini yang diceritakan cuma zikirnya, wiridnya, kadang-kadang karomahnya. Tapi sisi keilmuannya jarang diceritakan sekarang ini. Padahal ini yang paling utama, dan ini jalan thariqah mereka. Asasnya itu bermula dari ilmu semuanya itu. Kita tahu di salaf kita ada seorang yang besar dijuluki Al-Habib Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim. Amaim itu jamaknya imamah, julukannya Sahibul Amaim. Itu beliau kalau mutola'ah, kalau murajaah, dulu itu belum ada lampu listrik, pakai lampu tempel, pakai minyak itu. Itu beliau istighraq. Kalau sudah baca kitab semalam suntuk, itu baca kitab tidak terasa imamahnya ini terbakar, dan itu berulang sampai 13 kali semalam. Jadi 13 kali ganti imamah sampai dijuluki Sahibul Amaim. Ini luar biasa beliau. Kita kenal ada orang yang besar bernama Al-Qadhi Iyad, sahib kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini Imam Al-Qadhi Iyad luar biasa. Ada karyanya beliau yang fenomenal, namanya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Allama besar beliau ini. Suatu saat Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabatnya orang alim juga. Kebetulan sahabatnya yang dikunjungi ini baru selesai ngarang kitab, belum dicetak, baru selesai. Ditunjukkan kepada Imam Al-Qadhi Iyad, "Syuf, ini saya baru ngarang kitab." Ditunjukkan, dilihat sama Imam Al-Qadhi Iyad, ajib, boleh nggak saya pinjam? Kata temannya, jangan, ini nuskhanya cuma satu, ini baru selesai. Dulu tidak ada fotokopi, tidak bisa difotokopi itu. Ini nanti kalau hilang, nanti hilang semua. Kata Al-Qadhi Iyad, enggak, jangan khawatir, saya jaga, tidak akan hilang. Maksa dipinjam, akhirnya dipinjamkan, tapi jaga, jangan sampai hilang. Ini nuskhanya cuma satu, enggak ada lagi, dan ini belum saya cetak. Berangkat Imam Al-Qadhi Iyad, dibawa itu kitabnya sampai di rumahnya. Malam habis isya beliau duduk, itu kitab dibaca, dimutola'ai, mulai dari muqaddimah dibaca, pelan-pelan dibaca. Kebetulan istrinya ini memang biasanya itu mimma yumtahanu bihil awliya al-idza'un nisa. Kebanyakan orang wali-wali itu cobaannya itu istrinya galak-galak, biasanya begitu. Ini istrinya maaf ghalabat 'alaiha syahwah. Jadi malam itu istrinya lagi pengen kumpul sama Al-Qadhi Iyad. Ini Qadhi Iyad lagi mutola'ah, terus digoda sama istrinya, dipanggil sama istrinya, disentuh sama istrinya, hatta nolenda wala kilma wala, dilihat istrinya enggak, kitab terus yang dibaca. Jadi bojone gak direken, baca kitab terus dari muqaddimah sampai khatimah, persis subuh
Selesai satu kitab dimutolak. Akhirnya berangkat Al-Qadhi Iyad ke masjid subuh untuk sholat subuh. Pulang dari masjid, nyampe kira-kira di depan pintu rumahnya ada bau masakan. Wah, ini Al-Qadhi Iyad sudah mikir, ini kira-kira istri saya masak apa ini. Semakin dekat loh, kok masakannya ini kayak aromanya kertas terbakar ini. Begitu masuk, ternyata bilang sama istrinya, kamu masak apa? Oh sudah, kamu duduk aja, nanti tahu sendiri. Al-Qadhi Iyad duduk, dikasihkan masakannya. Ternyata kitab yang dibaca tadi malam itu dibakar sama istrinya. Kul hadzal kitab, kan, makan ini kitab yang. Jadi istrinya marah karena nggak digubris tadi malam. Kitabnya dibakar. Wah, ini kitab nuskhoh cuma satu, belum dicetak. Masya Allah, Al-Qadhi Iyad langsung ambil pulpen, mangsi, ngambil kertas yang dimutola'ai tadi malam itu, ditulis dari awal sampai akhir. Begitu selesai, dibawa ke temannya, dikembalikan. Ini tadi malam kitab yang kamu pinjamkan saya dibakar sama istri saya tadi. Nah, ini saya tulis kembali, tolong kamu cek apa ada yang kurang, ibarahnya mungkin ada yang kurang atau apa. Dilihat sama temannya, dibaca satu persatu, satu pun tidak ada yang kurang, persis semuanya, tidak ada yang kurang. Sampean ya jangan heran, lo kok iso ya iso, wong Qadhi Iyad duduk kon ya. Ada Al-Qadhi Iyad, orang luar biasa itu. Nah, makanya ya, orang itu kadang-kadang semangatnya untuk cari ilmu itu motivasinya macam-macam. Ada ayahanda Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini mufti Makkah. Mufti Makkah. Anda tahu enggak bagaimana beliau asal usulnya jadi orang alim? Itu konon diceritakan dulu Al-Habib Muhammad bin Husain ini ketika masa remaja, ya beliau ngaji bukan enggak ngaji, dan beliau dari keluarga orang mulia, orang besar. Beliau ini meminang anak salah seorang sadah dari bangsa keluarga Al bin Qutban. Kemudian ini ayahnya anak perempuan ini rupanya mau ngasih motivasi sama Habib Ali, sama Habib Muhammad supaya semangat cari ilmu. Kata ayahnya si perempuan ini, anak saya tidak akan saya nikahkan dengan orang yang tidak alim. Ditolak lamarannya. Wah, ini Habib Muhammad kecewa, lamarannya ditolak. Kalau santri sekarang semboyannya lamaran ditolak, dukun bertindak. Tapi Habib Muhammad enggak. Habib Muhammad merasa ini motivasi. Akhirnya beliau belajar tidak berhenti-henti, dari satu ulama ke ulama yang lain terus, hatta sara min kibaril ulama, sampai ini tadi yang menolak lamarannya itu duduk di halakohnya beliau, belajar nahwunya sama beliau, dikenal luar biasa ahli nahwu. Ini Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, talabna minal kull hatta saral kull yatlubu minna. Kami ini dulu cari ilmu kemana-mana, ada ulama didatangi, ada ulama di sana didatangi, mondok ngaji ndak berhenti-berhenti bertahun-tahun, sampai setelah jadi akhirnya orang banyak datang kepada beliau, yang asalnya talib jadi matlub. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini untuk santri-santri, dzuliltu taliban wa uzzistu matluba. Saya dulu waktu jadi santri itu, wah susahnya luar biasa. Disuruh mutolaah, murojaah, harus ngikuti aturan pesantren.
harus nurut sama ustadz, hafalan dan seterusnya. Memang itu berat, tapi nanti hasilnya kalau sudah sukses jadi orang yang mulia, dicari di mana-mana. Kalau orang berilmu itu yang mau ngambil mantu rebutan, ndak usah nyari, rebutan kemana-mana, mulia. Orang kalau sudah punya ilmu datang kemanapun dihormati, dimuliakan. Di majelis-majelis mulia, terhormat, tempatnya terhormat. Ini luar biasanya syaraful ilm. Jadi kejar ini, jadikan ini motivasi, jadikan ini semangat ya. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ini saya cerita khususnya untuk santri-santri ini, untuk ditiru semangatnya, semangat mencari ilmu. Karena kata Al Habib Abdurrahman As-Saqaf, nilna ma nilna lamma balagna bin nufusi ma syak. Kami ini mendapatkan apa yang kami dapatkan setelah banyak masyaqqat, banyak hal-hal berat yang kami alami. Ini Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi syarifah. Beliau orang yang alim di zaman ini dan muammar, dan kita doakan mudah-mudahan panjang umur kita dapat berkahnya. Beliau pernah menceritakan, dan ini kisah sebenarnya kisah yang masyhurah. Dulu ada seorang darwish. Darwish itu badui. Jadi orang-orang pegunungan, orang desa itu, Arabi. Darwish pakaiannya compang-camping. Datang ke satu daerah yang di daerah itu ada rajanya. Ada raja penguasa. Datang ke situ, begitu sampai di hadapan raja ditanya, "Kamu tujuannya ke sini mau apa?" Orang ini kemana-mana bawa tempat kayak kantongan gitu untuk tempat makanan dan minumannya. Begitu sampai di hadapan raja, orang sudah antri semua, sudah masing-masing dilayani. Pas orang ini ditanya, "Kamu punya keperluan apa?" Dibilang, "Ya raja, saya ini dengar Anda punya putri yang cantik. Saya kesini mau ngelamar putri Anda." Ini rajanya kaget bukan main. Ini ente maghrum apa gimana ente? Masa orang darwish pakaiannya compang-camping, orang Arabi kok mau ngelamar anaknya raja? Kamu tahu enggak maharnya anaknya raja itu mahalnya luar biasa. Ini orang polos, orangnya polos, sofa ya. Dia bilang, "Berapa maharnya?" Kata rajanya, ini rajanya maksudnya mau mujamalah, sudah mau ngusir biar orang ini cepat keluar. Kata rajanya, "Kamu kan bawa kantongan itu tempat makan minummu." "Iya." Nah, kantongan itu penuhi dengan emas permata. Kalau sudah penuh baru balik ke sini lamar anak saya, itu jadi maharnya. Saya terima kamu. Nah, rajanya mikir sudah tidak mungkin. Anak ini keluar, orang ini keluar. Di jalan dia mikir, wah tempatnya berlian mutiara itu ada di laut. Ya, namanya orang polos, berangkat ke laut. Sampai di pinggiran laut, dia cari satu tempat untuk nguras laut. Jadi banyu laut kati dikuras. Dia ambil sedikit-sedikit satu batok gitu. Sampai ada orang yang tanya, "Loh, kamu ini ngapain?" "Saya mau nguras air laut." "Loh, ini air laut kok dikuras gimana? Lah tujuannya apa?" "Loh enggak, nanti kalau ini airnya sudah habis, kan nanti di bawah ada banyak permata berlian, saya tinggal ngambil. Nah, saya penuhi ini tempat saya ini." Wah, dipikir orang-orang ini maghrum, gila ini sudah. Senewen ini. Tapi ini orang polos dan himmahnya luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Akhirnya apa? Allah Ta'ala merahmati karena himmahnya yang luar biasa ya, Allah Ta'ala memberikan rahmat. Subhanallah, Allah Ta'ala nyuruh malaikat memberikan semacam bisikan ke ikan-ikan yang ada di laut. Nah, jadi
ada ikannya yang besar, itu ustadznya ikan ya, munsibnya ikan itu. Munsibnya ikan ini dikasih tahu, suruh ngasih tahu anak buahnya, syuf, ini di darat ada orang mau nguras air laut. Ini kalau air laut sampai habis, kalian mau hidup di mana nanti? Mati semua. Ini orang yang dicari permata berlian. Segera instruksikan anak buahmu, suruh cari permata berlian, suruh semburkan ke darat. Pumpung belum habis ini air laut. Wah, ini ikan tidak ada akalnya ya, dan memang ini Allah menghendaki begitu. Akhirnya ini pidato, ini munsibnya ikan ini dikumpulkan, anak buahnya ikan, santri-santrinya dikumpulkan. Ini saudara-saudara ikan semuanya. Di daratan ada orang nguras air laut, dia lagi cari berlian permata. Ini kalau air laut habis, kita akan hidup di mana? Masing-masing saya instruksikan semua ikan di laut cari permata, cari berlian, semburkan ke darat, biar orang ini dapat yang dimaksud dan tidak jadi nguras air laut. Takbir, Allahu Akbar. Ini ada versi editnya sedikit ya. Akhirnya ini ikan-ikan semua nyebar, nyari permata, berlian semuanya. Begitu dapat disemburkan ke darat, disemburkan, diambil satu-satu. Akhirnya full, ini kantongan penuh. Datang lagi ke raja itu. Wah, ini rajanya mikir, kok datang lagi orang ini, coba. Ditanya, kamu kok datang lagi? Ya, kan katanya raja maharnya permata berlian yang kira-kira full sekantong. Ini sudah saya bawa maharnya sekarang. Dibuka sama rajanya, betulan. Dan asli, bukan imitasi. Ini saking kagetnya sampai semaput rajanya. Wallah, hadza tidak masuk akal. Akhirnya ya mau tidak mau dinikahkan dengan putrinya raja. Karena himmah yang luar biasa, seorang darwis bisa menikah dengan anaknya raja. Himmatur rijal tadukul jibal, man jadda wajad. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan bisa berhasil. Nah, karena itu para santri yang sungguh-sungguh dalam mutalaah, dalam murajaah, alhamdulillah di sini ada pondok pesantren Sunniyah Salafiyah yang betul-betul dalam mengaji. Wa ma aktsaral asjara wa laisa kulluha bimuthmirah, wa ma aktsaral thimar wa laisa kulluha bitayyib, wa ma aktsaral ulum wa laisa kulluha binafi', wa ma aktsarul ulama wa laisa kulluhum bimursyid. Berapa banyak pohon tapi tidak semua pohon berbuah. Berapa banyak buah tapi tidak semua buah itu enak rasanya. Berapa banyak ilmu tapi tidak semua ilmu bermanfaat. Hanya ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ini yang manfaatnya kita bawa sampai ke akhirat kelak. Banyak ulama tapi tidak semua ulama layak dan patut untuk disebut sebagai mursyid. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita ambil ibrah, idhah dari majlisil haul malam ini untuk membangkitkan semangat talabul ilmi, semangat mencari ilmu, khususnya para generasi muda dari kalangan as-sada al-alawiyin. Dan alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah, konon Al-Habib Umar Ba'agil ini kami dulu waktu zaman masih kecil sama Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf dan Al-Walid rahimahullah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saqaf, itu dulu kalau lebaran ada uwat. Jadi lebaran satu hari uwat di Surabaya itu kita keliling. Nah, di antara yang wajib diziarahi dan dikunjungi waktu itu Al-Habib Umar Ba'agil dan ada lagi Al-Ustadz Umar Baraja dulu di Surabaya. Itu termasuk yang kami dulu pernah ziarah berkunjung karena diajak orang-orang tua kami. Maka di majelis ini kita doakan mudah-mudahan insyaallah dari anak keturunan Al-Habib Umar, entah itu anak cucunya, cicitnya, ada yang bisa meniru kakeknya Al-Habib Umar
bin Husain Ba'aqil dijadikan orang-orang yang min ahlil ilmi, dan juga kita semua yang hadir insyaallah mendapat keberkahan beliau yang kita hauli, keberkahan daripada majlis yang baik ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan keturunan dari beliau ini menjadi khairu khalaf li khairi salaf, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Asal mau berjalan di atas jalannya orang-orang tuanya, pasti akan diilhaq, diikutkan bersama rombongan orang-orang tuanya selama tidak melenceng dari garis yang diajarkan oleh orang-orang tuanya. Dan kita doakan juga putra beliau yang baru wafat beberapa hari lalu, Al-Habib Al-Ustadz Ali Ba'aqil. Beliau ini luar biasa, saya kenal betul orang ini. Faradi ini Sayyid Ali ini, wah kalau sudah tanya faraid, Al-Fakir ini kalau tanya faraid itu tidak pakai buka kitab, jadi kayak abahnya ini. Langsung dihitung ini, bahkan sampai ngitung hartanya itu langsung ketemu, ini hitungannya, ini dapat sekian, luar biasa. Ini ilmu faraid, nanti ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah beliau berkumpul dengan orang tuanya ajdadu wa aslafu, dan yang masih hidup Allah berikan keberkahan dari keluarga Al-Habib Umar bin Husain Ba'aqil. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.